Presiden Joko Widodo tiba-tiba melakukan manuver yang membuat beberapa kalangan terkejut menjelang akhir tahun. Presiden yang kini memasuki periode kedua masa jabatannya mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono. Selamat pagi Pak Yusuf, bagaimana kabar Anda? Pagi Mbak, lah baik Mbak. Ya, Pak Yusuf, kita langsung saja ke Perpu Cipta Kerja ini. Jokowi menyebut perekonomian Indonesia pada tahun 2023 bakal sangat tergantung pada investasi serta kekuatan ekspor, sehingga Presiden memutuskan untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Di sisi lain, syarat Perpu adalah adanya situasi genting. Apakah penjelasan dari pemerintah ini bisa diterima sebagai alasan kegentingan itu? Ya, ini kita sebenarnya masih mempertanyakan Mbak ya, kenapa ada diterbitkannya Perpu ini dengan alasan kegentingan. Karena kalau kita melihat seluruh perencanaan pembangunan pemerintah itu optimis sekali. Misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi sampai hari ini masih 5,3%. Ya. Inflasi juga terjaga di 3%. Jadi kegentingan ekonomi seperti apa yang sebenarnya pemerintah maksudkan? Ya, bahwa tahun depan, tahun ini ya 2023 kita akan menghadapi resesi global itu betul ya. Tapi berbagai lembaga memprediksikan bahwa masih akan di kisaran 2,2% begitu. Untuk Indonesia sendiri kita masih akan diproyeksikan tumbuh di kisaran 5% ya, setidaknya di kisaran 4% gitu. Jadi kita masih termasuk yang salah satu terbaik di dunia. Jadi kegentingan ekonomi seperti apa sebenarnya yang dimaksud oleh pemerintah? Kita sebenarnya masih mempertanyakan gitu. Baik Pak Yusuf, kita juga ingin menggali lebih dalam lagi dan sebelumnya Presiden Jokowi dan juga jajaran menteri baru saja membanggakan di G20 pertumbuhan ekonomi Indonesia ini paling tinggi di antara negara G20. Jadi sebenarnya yang tadi Anda sebutkan lagi, kegentingan apa yang membuat Perpu ini hadir? Apakah memang situasi ekonomi global ini menjadi kegentingan yang harus mengeluarkan Perpu ini Pak? Kalau saya melihatnya, ini sebenarnya adalah jalan pintas yang ditempuh oleh pemerintah untuk mempertahankan kinerja ekonomi. Kita tahu bahwa di tahun 2023 ini ekspor sebagai motor utama pertumbuhan kita itu tidak lagi bisa diharapkan. Bisa disebut, bisa kita katakan ekspornya akan lumpuh lah begitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini akan sepenuhnya tergantung kepada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sendiri kemungkinan akan banyak tertekan gitu ya dengan kondisi ekonomi global. Jadi ini kemudian membuat pemerintah sangat berkepentingan dengan investasi. Gitu. Investasi diharapkan menjadi pengganti dari ekspor sebagai motor pertumbuhan. Inilah kalau kita lihat kan Perpu Cipta Kerja ini kan sangat pro ya dengan investasi ya. Jadi diharapkan ini benar-benar menjadi sweetener lah begitu ya. RUU Cipta Kerja ini, Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ini untuk menarik investor sebanyak mungkin begitu. Saya melihatnya ini adalah langkah pragmatis dari pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan 5,3% tahun depan begitu. Dan dengan target investasi sekitar 1.400 triliun itu. Baik Pak Yusuf, tadi Anda juga sudah ada 3 komponen besar ya. Yang satu adalah ekspor, yang kedua tentunya adalah konsumsi dalam negeri, dan ketiga adalah investasi. Dan juga kalau misalnya kita ngomong tentang investasi, banyak sekali investor asing meragukan terkait dengan hukum Indonesia. Dan Jokowi juga menegaskan Perpu Cipta Kerja sebagai jawaban mengisi kekosongan hukum untuk urusan investor di dalam dan juga luar negeri. Apa sebenarnya payung hukum yang mengisi kekosongan tersebut dalam Perpu ini, Pak? Menurut saya Perpu ini tidak menjawab isu soal kepastian hukum ya. Kenapa? Karena dengan Perpu ini sebenarnya tetap kita akan menghadapi ketidakpastian dari aspek kepastian hukum. Karena Perpu ini akan sangat rentan untuk digugat kembali ke MK menurut saya. Karena permasalahan utama Perpu Cipta Kerja ini kan substansinya ya. Substansinya yang banyak bermasalah begitu loh, sangat liberal. Jadi akan sangat terbuka peluang bagi banyak pihak untuk kembali menggugat undang-undang ini ke MK. Jadi ketidakpastian kita tetap masih akan tinggi begitu loh. Investor tidak akan otomatis melihat dengan keluarnya Perpu berarti ada kepastian hukum begitu. Dan terlebih
Perpu ini tidak mengikuti putusan MK sebelumnya, yang MK mengamanatkan agar perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini melibatkan partisipasi publik yang substantif. Kita kan nggak melihat itu di Perpu. Perpu ini kan jalan pintas begitu ya, main potong saja, otoriter lah kita bisa katakan begitu ya dari pemerintah. Pemerintah tidak melibatkan publik sama sekali. Jadi kalau menurut saya ini tidak menjawab ya permasalahan kepastian hukum ya dengan keluarnya Perpu ini. Baik, jadi Perpu ini Anda juga menanggapi adalah jalan pintas, tetapi Pak dari sisi ekonomi apa sebenarnya untung rugi dari Perpu Cipta Kerja yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Jokowi? Kita sangat memahami ya bahwa kita membutuhkan investasi ya dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan kita. Namun sebenarnya kalau kita melihat tahun 2002 kemarin aja ya, itu kan sebenarnya investasi tetap masuk ya. Sampai kuartal 3 itu udah hampir 900 triliun itu, sekitar 75% dari target 1.200 triliun. Investasi tetap masuk kok sebenarnya tanpa Perpu ini, begitu ya. Jadi kekhawatiran investasi pasti tidak akan masuk kalau tidak ada Perpu Cipta Kerja ini menurut saya kurang beralasan begitu. Ya, karena yang sebenarnya paling dipentingkan investor kan potensi dari keuntungan kan. Seberapa besar potensi keuntungan dia dan stabilitas perekonomian gitu, stabilitas negara. Jadi sepanjang kita stabil ya, pemerintahan kita stabil, kemudian potensi keuntungan besar ya, sebenarnya investor akan masuk kok, investor pasti akan masuk. Jadi sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini lebih banyak ya memberikan sweetener yang berlebihan lah ya kepada investor ya, dengan mengorbankan di atas kepentingan buruh ya, kepentingan penguasaan lahan oleh rakyat ya, dan juga lingkungan hidup kita yang dalam undang-undang ini kurang terlindungi begitu. Jadi kalau kita melihat ya, kita sebenarnya melihat undang-undang Perpu Cipta Kerja ini ya insentif yang berlebihan dari pemerintah ya, sekedar investasi masuk ya, tanpa memperhatikan fundamental perekonomian kita. Kalau sebenarnya ya pemerintah lebih mendorong perekonomian domestik kita, memperkuat perekonomian domestik kita di era resesi global ini, saya yakin kok investasi tetap akan masuk. Sepanjang kita dipandang sebagai perekonomian dengan fundamental yang kuat, stabilitas politik yang tinggi, investasi akan masuk, pasti gitu. Nggak perlu dengan mengobrol berbagai insentif ya, tidak perlu sebenarnya begitu. Baik Pak Yusuf, tadi Anda juga sudah menyebut tahun 2022 sudah ada investasi sekitar 900 triliun rupiah yang sudah masuk ke Indonesia. Dan tahun ini sebenarnya targetnya ini jauh lebih besar ya, di kisaran 1.200 hingga 1.400 triliun rupiah. Dan ini adalah lonjakan yang sangat banyak gitu ya, signifikan begitu ya Pak Yusuf. Apakah Perpu ini bisa menjadi jawaban dan bisa tanggung jawab terkait dengan target investasi untuk tahun ini Pak? Target investasi kita tahun 2023 ini sangat tinggi ya, 400 triliun. Nah, ini lebih tinggi dari target 2022 yang 1.200 triliun. Kita masih menunggu kabar terakhir dari BKPM ya, apakah target 2022 itu tercapai atau tidak. Nah, namun dengan target 1.400 triliun ini kita memang kurang optimis lah ya itu akan tercapai, karena dengan kondisi resesi global, pertumbuhan global itu diperkirakan hanya kisaran 2% saja ya, 2,2%. Sedangkan tahun 2022 ya, itu dengan pertumbuhan 3,2% saja ya, itu kita mencapai 1.200 triliun aja kesulitan begitu. Apalagi nanti tahun ini dengan proyeksi hanya pertumbuhan global 2,2% saja, tentu mencapai 1.400 triliun itu menjadi lebih sulit gitu. Nah, kalau saya melihat investasi ini ya, sepanjang ya kita mampu menggerakkan perekonomian domestik kita ya tanpa terlalu bergantung kepada ekspor ya, itu kita tetap akan bisa menumbuhkan investasi. Dari mana? Dari PMDN kita akan lebih banyak ya.
Dan asing ketika melihat perekonomian domestik kita bergerak dengan kuat, mereka akan masuk juga kok. Begitu. Nah, ini yang menjadi catatan kita, investasi asing ya terutama yang sangat mendorong investasi kita di tahun-tahun sebelum ini ya, itu lebih banyak didorong oleh investasi di sektor ekstraktif ya, katakan seperti pertambangan dan sawit gitu. Yang sebenarnya adalah dan juga investasi di industri yang berbasis buruh murah. Nah, ini kan sebenarnya investasi dalam tanda petik ya kurang berkualitas begitu. Hanya sekedar memanfaatkan buruh murah kita, ya, memanfaatkan daya pengambil alihan tanah lahan yang murah di kita ya, dan juga biaya lingkungan hidup ya, biaya lingkungan hidup yang juga rendah begitu. Jadi kita banyak mengorbankan buruh kita, banyak mengorbankan lahan kita, mengorbankan lingkungan kita demi sekedar investasi masuk. Ini kan sebenarnya juga kurang sehat ya. Kita berharap investasi kita yang masuk ini kan investasi yang berkualitas begitu ya, investasi yang menjaga lingkungan hidup, investasi yang menjaga hutan kita ya, menjaga lahan pertanian kita, dan juga investasi yang menyejahterakan buruh kita begitu. Tidak sekedar investasi masuk sebenarnya yang kita kejar. Baik Pak Yusuf, semoga Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disahkan nanti menjadi jalan tengah untuk investor dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Sama-sama Mbak.